Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah kami sampaikan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di kesempatan kali ini kami yang ada di sini dari rekan-rekan kami juga dari Padepokan Gaul tadi sudah diperlihatkan sedang habis selesai melaksanakan kegiatan acara rutinan di hari Kamis malam Jumat dalam rangka belajar istiqomah seperti yang kita sampaikan di dalam konten Padepokan Gaul. Dan senantiasa juga kami doakan, kami sampaikan rasa terima kasih juga kepada rekan-rekan netizen subscriber dari channel Padepokan Gaul yang selalu setia menyimak dan juga mendukung keberlangsungan dari channel Padepokan Gaul. Dan semoga saja dukungan yang Anda berikan itu nanti kembali kepada Anda semuanya. Dan juga tak lupa selalu harapan kami doakan bagi para pemirsa semuanya dimanapun Anda berada, baik itu yang ada di Indonesia terutama dari Pulau Timur yang ada di ujung timur hingga ujung barat, semuanya semoga tetap diberikan kesehatan, kewilujengan dan juga keberkahan. Dan senantiasa juga kami doakan yang saat ini sedang mengalami banyak sekali permasalahan di dalam kehidupannya masing-masing, semoga saja diberikan sebuah solusi di mana dari solusi nanti itu membuahkan hasil atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan di kesempatan kali ini mohon izin kami dari tim Padepokan Gaul ingin mengungkapkan atau membuat salah satu konten di mana jika kita sebagai manusia berpindah dari yang mohon maaf dahulu kala itu jalur yang hitam sekarang ke arah yang putih, itu pasti banyak sekali gangguan atau godaan apapun lah, itu pasti akan mengganggu kita. Dan di kesempatan kali ini kami ingin mengungkap daripada pengalaman nyata rekan kami saat belajar istiqomah di tingkatan tertentu, di mana dari rekan kami ini mendapatkan sebuah gangguan ataupun sebuah permasalahan di dalam kehidupannya. Dan kami mohon izin untuk mewawancarai sebentar saja gitu. Selamat malam Pak. Selamat malam semuanya. Oke. Ini dengan Pak siapa Pak? Bapak Mumu Muslim. Oh Pak Mumu. Ya. Dari mana Pak? Tepatnya dari Dusun Cidadap, Desa Cimerak, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Oh dari Pangandaran. Ya. Jauh sekali ternyata ya? Ya jauh. Kalau orang Sunda bilang jauh di Jugjug, anggang di Teang. Oh. Jadi walaupun jauh tidak ada aral. Ya. Oke. Ya. Dan Bapak ini termasuk salah satu ya rekan kami yang di sini yang dari kejauhan dan tetap semangat menjalankan begitu ya amaliyahnya. Insya Allah semangat, maju terus. Dan ini Pak yang ingin saya tanyakan, agak mempersingkat waktu ya, nggak apa-apa. Di kesempatan kemarin Anda itu kan diizinkan untuk melaksanakan daripada sebuah amaliyah di jenjang tertentu. Ya. Itu lalu gangguan yang paling menonjol, yang paling mengganggu di kehidupan atau menjadi problematika hidup dari keluarga Anda itu apa Pak yang Anda rasakan? Bisakah diceritakan? Insya Allah bisa. Untuk yang pertama, untuk anak saya yang paling kecil, dia itu selama waktu saya beramaliyah itu sering sakit. Oh itu. Ya sering sakit. Sakitnya sering sakit panas, flu, terus tenggorokannya sakit juga. Itu sampai 2 kali sakit selama 21 hari itu. 2 kali kejadian itu. Untuk yang kedua, untuk anak saya yang paling gede juga, itu kelihatannya saya beramaliyah itu kelihatan nggak setuju gitu lah. Oh, nggak setuju. Ya nggak setuju, kelihatannya efeknya negatif gitu. Oh. Ya itu. Itu yang paling menonjol ya. Ya. Oke. Dan di saat kejadian seperti itu, dari Anda sendiri meresponnya itu dengan
cara seperti apa, seperti yang lalu-lalu yang sudah Anda lewati sebelum beramalia atau dengan cara sesudah Anda beramalia seperti yang disampaikan oleh beliau atau gimana? Untuk anak saya yang sering sakit, ya udah saya kembalikan ke diri saya sendiri. Ya itu mungkin dosa saya, kesalahan saya, masa-masa lalu saya. Untuk yang kedua, yang anak saya juga seperti itu mungkin dari dosa saya dan saya menyikapinya. Ya hadapi dengan sabar aja lah, gitu lah. Ingat pepatah Yai di sini. Jadi apabila ada apa-apa, itu kita harus sabar, gitu. Harus ikhlas menerima. Iya, memang seperti itu. Berarti udah jelas ya bahwa gangguannya tadi di antaranya ada 2 yang menonjol tadi. Dan kami mohon izin Pak ya untuk mengungkapnya sebenarnya apa sih. Dan kadang pemirsa, kita sebagai manusia jika melakukan kegiatan sesuatu hal yang di jalan yang diridhoi oleh Allah, pasti pula banyak dari golongan entah itu jin, siluman atau iblis, bahkan manusia yang tidak menerimanya begitu. Dan di kesempatan kali ini kami mohon izin, semoga nanti ada sebuah pembelajaran ataupun wawasan lah, kalau bahasa kerennya mungkin edukasi. Dan alhamdulillah saya masih ditemani teman saya mediator jombloan Mas Hamid ganteng. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik sehat. Masih jomblo? Alhamdulillah. Sabar ya Mas? Ya. Sabar ya? Sabar Mas. Oh. Ada temennya banyak. Iya. Alhamdulillah di PG banyak temannya yang jomblo. Banyak sekali. Ya, semoga saja suatu saat nanti mendapatkan jodoh yang terbaik semuanya. Oke. Mohon izin Pak, saya meminta mikrofonnya nih. Ini dipakai Mas. Mohon izin pemirsa, semoga lancar dari awal hingga akhir nanti. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Semohon keluar masuknya gaib tidak mempengaruhi apapun nanti dalam jasad mediator ini, penyusup yang mengaku-ngaku ataupun pendompleng tidak bisa masuk dalam jasad mediator ini. Jadi yang aslinya benar-benar masuk. Seluruh mediator ini semua terikat terkunci tidak bisa mengganggu proses mediumisasi yang Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon salah satu gaib terkuat yang mengganggu di keluarga Bapak Momo Muslim, di mana salah satunya yang terkuat mengganggu dalam perihal anaknya yang bapaknya bertobat, dia malah menentangnya. Yang terkuat, yang asli, tarik tansah. Terus kita berajar masuk. Bangun. Selamat malam. Selamat malam. Ini otomatis tubuhmu ada api neraka. Allah. Bangun. Saya terikat. Katamu lepas kalau kamu bangun. Allah. Kalau kamu jujur lepas. Bangun. Allah. Punya kekuatan. Kalian apa ini? Bisa bicara bahasa manusia. Allah. Tempat apa ini? Nih, tempat zikir berjamaah kami. Saya tidak suka. Kenapa kamu nggak suka? Panas. Panas. Jadi dingin, sejuk. Allah. Oh, lepaskan, bebaskan. Assalamualaikum. Allah. Masih saja panas. Nah, kenapa kok masih saja panas? Kenapa, katakan dong? Kok bisa kamu itu yang goib merasa panas di tempat ini? Banyak dari golongan cahaya yang berada di dalam tempat ini. Termasuk dari benda-benda yang ada di depan saya ini. Oh, jadi begitu alasannya. Oke. Yang terpenting kan di sini kamu dibuat nyaman dulu. Kamu tidak mengganggu, gitu kan? Jadi nyaman di sini. Assalamualaikum, lepaskan. Allah. Kamu tanganmu begitu, golongan apa ini memangnya? Saya golongan jin. Jin. Jin kok begitu? Jin apa sih kamu? Pocong. Benar.
Loh, maksud hati saya tadi menarik goib yang terkuat kok kami yang hadir ke sini. Saya salah satu yang terkuat. Nah, yang membuat anaknya bapak ini menolak bapaknya belajar amaliyah itu. Iya, itu Ingat salah satunya resikonya. saya. Ingat resikonya, saya mohon. Tahu. Pedang ini berarti tansah Allah. Kamu kalau bohong otomatis tubuhmu tak potong-potong kayak leontong kamu. Allah. Dia akan menjadi garansi dulu sampai selesai. Allah. Saya tidak berbohong. Kamu tak lepaskan mau nggak biar bebas ya mu lepas semuanya. Mana talinya. bisa? Nah kenapa kok nggak bisa? Coba saja kalau bisa. Ya sudah, saya mohon. Pedang ini otomatis melepaskan ikatan dari tali pocong ini semuanya, dari tangan, kaki total lepas. Allah. Lepas kan? Kalau kamu kabur itu otomatis terpotong-potong loh kamu. Kita ngobrol baik-baik. Gara-gara tangan kamu Kenapa? melepas tangan saya dengan pedang itu. Baju saya robek ini. Ini pakai baju baru. Pakai baju baru yang bagus. Allah. Bagus kan? Tidak. Oh tidak. Ganti yang paling bagus. Allah. Seperti baju awal saja. Loh, Jangan seperti baju kalian-kalian ini. Ya bagus lah, enggak apa-apa. Kamu ngomong-ngomong lapar apa enggak? Haus, lapar, mau makan, minum. Kalau ditanya lapar, Nah. kalau ditanya haus, Nah. ya jelas. Jelas. Oke, Sudah makanan. berbulan-bulan saya Iya. tidak makan. Makanan, minuman yang kamu sukai hadir di depanmu komplit. Allah. Ini silahkan. Itu tangannya dipakai lah ya, bebas kok. Saya kan sudah biasa seperti ini. Terbiasa, oke. Mas, boleh minta tolong asbahnya mas, sama nakopnya satu. Kamu golongan jin berwujud pocong. Pocong apa lontong kamu? Pocong. Apa kupat kamu kupat? Tidak. Itu tidak. kan makanan. Nah, Saya itu bangsa goib. Kamu sama makan dengan makanan. ya kan siapa tahu kan begitu toh. Enak nggak makanannya? Ya, Enak nggak makanannya? lumayan. Kamu kenal ini bapak yang ada di samping saya? Jelas kenal. Siapa memangnya? Sudah saya anggap teman saya itu. Lah kok bisa? Hmm. Ini teman saya loh, manusia. Kamu anggap teman dari goib. Lah kenapa kok bisa begitu? Ya, kan banyak saya mengambil makanan di dalam jasadnya. Dan keluarga-keluarganya yang lainnya. Oh, gitu tak Nah, ternyata. dari itu sudah saya anggap teman. Bestimu berarti. Saya juga sering menemani dia saat perjalanan. Oh. Tanpa wih, sepengetahuan wih, dia. wih. Jadi begitu tak ternyata. Oke. Terus ini, kamu pocong. Sejak kapan kamu hidup di muka bumi ini? 600 tahun yang lalu. Ya masih muda sekali kamu. Iya. Lah kamu dulu itu tercipta dari apa? Saya Nah, sumbernya. dari golongan jin juga. Maksudnya perkawinan antara golongan jin dengan golongan jin. Lalu Iya. baru kamu tercipta. Oke. Dari golongan jin. Nah, terus Itu pocong. pocong sama pocong itu kawinnya gimana? Ya bisa seperti manusia. Kalau kawin bagaimana? Tidak usah ditanya. Lah pocong kan tangannya terikat. Ya bisa tetap saja. Lah terus nanti kayak mana kan nggak bisa lah. Masa lontong ketemu lontong. Ya punya. Semua goib itu mempunyai istri, berpasang-pasangan. Sudah istrimu nanti dulu. Istrimu nanti dulu. Saya mau ngobrol dulu ya sama Istri kamu. saya sudah kabur. Kemana kaburnya? Nah, ke hutan. Ya nanti ya insya Allah datang kok. Kalau dia mau dia masih sayang sama kamu. Kalau dia sayang. Terus ini saya menanyakan sesuatu halnya sambil kamu makan. Lah kamu punya nama apa enggak? Atau panggilan sebutan? Tidak. Enggak punya. Kasihan. Beri saya nama saja. Kita kasih nama lontong ya.
lontong hijau. Enak itu. Tidak, Udah kenapa? jelek. Loh, kasih nama lontong hijau gak mau. Tak kasih nama Lukman. Ya, Mau. mau. Itu nama rekan saya loh ya. Berani kamu. Ya Terus itu ini. kan yang memberikan kamu. Iya, iya, Ya namamu saya jadi Lukman. menyetujuinya. Namamu jadi Lukman, Bu Allah. Terus ini, saya mau ngobrol-ngobrol sama kamu banyak agak nih. Baru kali ini Kenapa? bangsa goib dikasih nama sama manusia. Nah, memangnya nggak ada dalam sejarah dunia manusia. Kalau golongan saya tidak ada, kalau golongan yang lainnya ya ada banyak. Kalau golongan saya itu jarang sekali. Jarang punya nama ya. Oke. Terus ini, saya tanya itu begini, yang ingin saya tanyakan. Apa? Kamu kok menganggap teman dari rekan saya ini kan padahal manusia. Lah dulu Ya. kamu mengikutinya sejak kapan? Sejak kecil. Sejak kecil. Sejak dia lahir saya sudah ikut kepada orang itu, teman kami itu. Oh, gitu. Setelah dia mempunyai anak, Ah, ya saya hmm. ikut pada anaknya. Oh, gitu. Tapi anak buah saya kan masih banyak di dalam tubuhnya itu. golongan apa nak bang? Sama golongan pocong. Oh, golongan pocong semua. Hmm. Oke, makan. Tidak hanya di dalam jasadnya saja. Ah, Kami sudah beranak pinak banyak. di mana saja? Hmm, Itu yang terkuat pocong masa? Tidak salah satunya. Yang lain apa yang lain? Iblis. Kamu mau manggil iblis? Ya kenapa lah? Itu panggil dong. Tidak. Kenapa tak hadirkan ya? Silakan. Ini ya ada jasad rekan saya. Tak masukin sini biar tempur sama kamu. Sudah Ini- berteman dengan saya. Iya. Mana mau dia bertemu dengan saya. Iya. Ini biar gak guyon dulu. Tak serius sedikit lah ini ngomong-ngomong. Kamu kan menganggap bapak ini rekan saya ini temanmu. Nah sekarang kan beliaunya kan sudah bertobat, belajar amalia. Apa kamu nggak terganggu ke dengan kehidupanmu dalam jasad seorang manusia? Ya, saya menganggap teman. Ah. Itu kan sebelum dia bertaubat, Hmm. ikut amalia beliau. Ah, Sang Yang Percaya Nirwana. ah, ah. Ya setelah dia mengikuti amalia beliau, Hmm. Sang Yang Percaya Nirwana. Ya, dari situlah orang itu beserta keluarganya Ah. sudah tidak menjadi teman saya. Dan dari golongan kami sudah banyak yang menganggap dia itu musuh saya. Oh sekarang udah dianggap musuh. Lah, kamu kok ya lucu kadang kok. Apa? Ini manusia loh. Kamu goib, kamu jin. Kau menganggap musuh daripada golongan manusia itu gimana ceritanya sih? Jika orang Nah, sudah bertobat, ah. apalagi bertobatnya sudah benar, Hmm. bertobatnya sudah ikut beliau Sang Yang Percaya Nirwana, maka dari situlah kami tidak terima. Hmm. Awal mula sebelum dia ikut beliau, Ah. itu kan sudah kami pelihara Oh. supaya sampai nanti ajalnya tiba Ah. menjadi teman saya. Oh gitu. Oke. Setelah dia bertobat, Hmm. sudah ikut amalia beliau. Ah. Dari kami, golongan kami juga banyak yang dihancurkan, Oh. banyak yang diikat, Ah. banyak yang dipukuli sama golongan cahaya dari benda-benda ini Oh, yang gitu. dipakai dari keluarga itu. Alhamdulillah dong berarti. Kami tidak terima. Oh, kenapa? Kami mencoba menggagalkan Ah. supaya dari dirinya dan keluarganya Hmm. itu gagal tidak menjalani amalia kembali. Hmm. Dan nyaman lagi Oh. dekapan kami. Oh, nyaman dengan dekapanmu, itu intinya. Lah memangnya mohon maaf ini sebelumnya. Saya sambil bertanya kepada kamu ini. Lah Bapak ini dulu kan masih menjalankan ibadahnya toh. Kok masih menjadi dekapanmu? Saya itu ya kurang tahu loh. Begitu. Makanya saya tanyakan. Padahal Bapak ini loh, ini kan teman saya, manusia. Dulu kan ya ibadah juga. Ya ibadah memang Nah. benar. Mm-mm. Tapi ibadahnya Mm-mm. tanya sendiri. Kenapa? Semua ibadahnya pasti ada embel-embelnya orang itu. Memang Menginginkan begitu, Pak? sesuatu. Hmm. Entah itu keluarganya tentram, Ah,
Entah itu dalam hal segi pekerjaan, Hmm. dalam hal segi keuangan, ataupun yang lainnya. Pasti ada embel-embelnya. Jadi itu. Daripada itu bukan hanya saya saja yang semakin gemuk di dalam tubuhnya. Loh. Semakin besar kekuatan saya. Oh. Tapi juga banyak golongan iblis, siluman maupun jin yang masuk dari keinginan dia. Oh. Dari golongan iblis, jin, siluman, semuanya Ya. masuk. Lah, lantas setelah masuk dalam jasad manusia dia apa? Mengabulkan atau apa? Ya sudah. Jika golongan gaib sudah masuk dalam tubuh manusia, menggerogoti seluruh tubuhnya, sari-sari pati yang di tubuhnya, membisik-bisiki manusia itu. Supaya apapun yang dilakukan itu harus ada embel-embel keinginan. Kami membisik-bisiki semuanya, tidak hanya itu saja. Jadi menghibah orang, menganggap dirinya itu baik dari orang lain. Nah, itu banyak-banyak lagi itu golongan gaib kan berbagai macam versi kalau sudah masuk dalam tubuhnya manusia. Jadi begitu ya ceritanya ya. Nah, terus ini ngomong-ngomong, kamu ini membahas tentang musuh lagi. Kamu menganggap rekan saya ini musuh saat beliau Bapak Mumu ini sudah beramalia. Siapa itu namanya? Mumu, Pak. Nama jelek sekali. Bagus saya. Lukman. Oke, nggak apa-apa. Orang itu nama pemberian dari orang tua kok gitu. Jelek. Namamu tak ganti lontong lagi kalau gitu. Jangan, ini sudah bagus Lukman. Jangan kamu ganti-ganti lagi. Saya sudah nyaman dengan nama ini. Oke. Tambah lagi, jangan Lukman saja. Apa? Lukman Sandiwara. Wih, Lukman Sandiwara. Ya sudah, Lukman Sandiwara. Allah. Itu terpasang nggak? Terus ini sama tanya serius ini loh sama kamu. Memang dari awal kamu tidak serius bertanya kepada saya. Saya serius, tapi kamu itu ya lucu gitu loh. Tidak, saya tidak lucu. Kamu nggak lucu? Saya menyeramkan. Menyeramkan. Kok saya nggak takut ini? Ya tidak takut karena yang kamu lihat di depan kamu itu ya orang ini. Jika kamu melihat saya langsung, kamu belum tentu bisa berbicara, tidak takut kepada saya. Oh gitu ternyata. Oke, ya. Terus ini loh yang saya tanyakan tadi. Ya. Ketika Bapak Mumu, ini kan saya namanya Mumu, sedang melaksanakan berpindahlah dari yang ibadah dahulu dengan embel-embel, sekarang beribadah sesuai daripada tata aturan syariat dan hakikat, dilandasi niat apa yang disampaikan oleh guru kami. Lantas golongan kamu apakah terganggu dengan perubahannya sekarang? Sangat terganggu, terganggu sekali. Golongan gaib yang berada di dalam tubuhnya ataupun di dalam tubuh keluarganya yang lainnya itu sangat terganggu dan sangat membenci. Sangat membenci. Oke. Kami selalu kepanasan jika dia ataupun keluarganya sedang berzikir. Gitu. Ataupun jika dia dan keluarganya memakai benda-benda di depan saya ini. Banyak dari golongan saya yang meledak. Banyak dari golongan saya yang diusir dari golongan saya dari rumahnya. Bagus lah. Golongan saya yang ada di depan rumahnya itu kan sudah tidak ada. Dulunya itu ya triliunan di depan rumahnya. Dari mana sumbernya? Ya dari Kodam leluhur, dari golongan saya kan beranak pinak sudah banyak. Jadi begitu ya. Saya mau tanya ini lagi. Kadang manusia kan mengetahuinya begini toh, kayak pocong itu tinggalnya di kuburan saja. Siapa saja. Kok bisa-bisanya kamu bebas berkeliaran tinggal dalam jasad manusia? Ya bisa. Manusia yang berpikiran bahwa goib, jin, pocong, genderuwo itu hanya di kuburan. Itu kan manusia yang bodoh. Manusia yang tidak mempunyai pikiran. Akalnya itu hanya pendek sekali. Mana bisa gaib dikatakan seperti itu. Golongan gaib itu ya bebas berkeliaran kemana saja itu ya bebas. Oke, ternyata begitu. Terus ini lagi yang saya tanyakan. Kemarin Pak Mumu saat menjalankan amaliyah di jenjang tertentu,
itu kan banyak sekali gangguannya, terutama di anak-anaknya, baik itu yang kecil maupun yang besar. Apa itulah kamu? Termasuk dari saya. Yang terkuat itu yang buat ulah yang golongan apa? Banyak. Hmm. Ada siluman, Heeh. ada golongan iblis. Heeh. Tujuan mengganggu anaknya, Hmm. keluarganya. Itu kan hanya semata-mata supaya amaliyah yang dijalankan dia saat ini itu kan gagal. Dia itu oleng. Pikirannya kemana-mana. Tidak tertuju dengan amaliyahnya. Kalau dari golongan kami berhasil. Ya, kan banyak dari golongan kami yang bisa naik tingkat. Tapi Gitu. nyatanya, karena dari golongan cahaya banyak membantu. Termasuk dari golongan cahaya yang ada di depan saya ini. Dari golongan saya itu banyak gagalnya. Jadi begitu ceritanya. Walaupun kami buat anaknya sakit, anaknya seperti seolah-olah tidak suka sama orang itu. Tapi dari orang itu, ya sikapnya itu belum terlalu, masih biasa-biasa saja. Tidak terbawa arus gitu. Tidak terbawa relmu gitu ya. Tapi saya juga banyak mengambil makanan dari istrinya. Karena istrinya itu malah kalang kabut, bingung. Oh gitu. Oke. Iya gak apa-apa. Nah terus ini. Manusia gitu ya, manusia apa? Jasad kan ya beda dengan goib ya. Beda lah. Nah yang ingin saya tanyain itu begini. Kamu kok bisa membuat sakit? Bahkan itu kedua. Yang pertama itu anak kecil. Yang paling kecil. Yang kedua itu anaknya yang besar. Dia marah atau gak suka bapaknya belajar bertobat atau belajar amalia. Itu gimana cara kamu waktu itu bekerjanya? Ya gampang. Tinggal dari golongan kami. Minimal 10 juta triliun. Masuk ke dalam jasadnya anak itu. Ditambah dari golongan kami kan sudah banyak yang masuk dalam anak itu. Ditambah lagi dari saya sendiri maupun web yang lainnya itu kan kerjasama supaya membuat anak itu sakit, demam, panas, batuk-batuk. Dari golongan kami untuk membuat seperti itu ya gampang sekali. Oh gitu. Kalau untuk anaknya, yang lain itu yang dikatakan bapaknya sering emosi, seolah-olah tidak suka sama dia. Ya dari golongan kami itu panas semuanya. Dari sifat kami yang ada di dalam tubuhnya itulah yang membuat hatinya itu memberontak panas, seolah-olah tidak setuju yang dijalankan bapaknya. Itu ternyata. Yang jelas seperti itu. Oke, lah terus ini. Tapi dari orang itu kan kami belum berhasil untuk menguasai mulutnya. Jika kami sudah menguasai mulutnya, perkataan semuanya, perkataan yang kotor, itu pasti keluar kepada orang tuanya. Gitu. Tapi dari golongan kami banyak yang diikat lagi-lagi. Ya alhamdulillah toh. Memang kamu mengatakan seperti itu ya. Saya pun juga pernah mendengar literasi di dunia manusia termasuk di guru saya terdahulu. Bahwa tadi kamu mengatakan mulut itu sama saja bisa menjadi pedang begitu ya. Jika ucapan itu kotor ataupun menyakiti bahkan lebih tajam daripada silet gitu. Jangan mantok-mantok toh kamu. Ya, benar sekali. Memang seperti itu. Dan itu semua tak terlepas dari pengaruh kamu semua. Ya jelas. Itu pasti dari pengaruh goib semua. Lalu ini yang saya tanyakan kembali kepada kamu. Kadang juga manusia ini menerka-nerka dengan pikirannya lah. Kadang menerka gini, saya ini kena gangguan dukun lah, orang sakti lah, orang pinter lah. Itu gimana? Dari orang bisa menerka-nerka di dalam pikirannya. Pasti juga ada goib yang sudah mempengaruhi pikirannya. Yang sudah menguasai pikirannya. Sehingga dari pikiran itu sampai timbul ke jasadnya. Oh gitu. Oke. Dan jika orang itu sudah dikuasai di dalam pikirannya. Dan dari orang yang sudah dikuasai di dalam pikirannya itu sudah percaya. Bahwa dirinya ataupun keluarganya ini memang benar-benar disakiti orang lain. Entah itu kena santet. Atau dikirim pada orang lain. Jika orang itu sudah percaya. Ya sudah.
golongan kami semakin kuat menguasai seluruh jasadnya. Oh gitu. Oke. Dan Jelas kami ya? semakin besar. Mm-mm. Jelas seperti itu. Ikatan kami Hmm. satu persatu semakin terlepas. Boleh. Terus ini ya, yang saya tanyakan lagi kepada kamu. Boleh makan dulu. Tak kasih kesempatan. Dari kamu sendiri bekerja seperti itu, yang ingin saya tanyakan itu begini, apakah setiap jasad seorang manusia itu pasti ditempati dari golongan gaib seperti kamu yang bersumber dari kodamnya, lalu bisa membuat permasalahan di dalam kehidupannya? Pasti di dalam jasadnya manusia itu Ah. pasti ada goib yang ada di dalamnya. Entah itu goib yang berasal dari kodam leluhurnya, entah itu kodam yang dulunya dari manusia itu melakukan tirakat, kemaksiatan, itu juga bisa menjadi kodam di dalam tubuhnya. Dan setelah itu kadang juga manusia kan ya makhluk hidup, makhluk nyata Ya, dengan ada permasalahan nyata juga. Itu berarti sumbernya dari kodam-kodam itu sendiri ya awal mulanya. Nggak ada sumber lain terkuatnya. Jadi jelas begitu Pak. pasti dari golongan kami itu awal mula. Iblisnya masih enggak iblisnya? Masih Di mana? di dalam jasadnya orang itu. Nah, ini untuk kamu. Ada pilihan juga. Kamu kan jin. Mau Islam? Mau Islam apa tidak? Tidak tahu. Lah kok tidak tahu? Kan itu ada pilihan. Kalau kamu mau ya mau, kalau enggak kok tidak Saya tahu. belum ingin masuk Islam. Kalau enggak ingin ya otomatis tambah telanjang itu pakaianmu. Allah. Ajar kamu. Tambah telanjang lagi itu burungnya ketok. Allah. Banyak kunti-kunti yang mendatangi saya. Nanti Kurang tolong ajar kesini kamu. tarik itu semuanya. Allah, burungnya tarik panjang. Biarkan. Mau enggak ikut Islam? Tarik itu Mbak, silahkan. Iya, saya ikut saja. Sudah suruh pergi nih kunti-kuntinya. Kembali Mbak. Allah. Pergi. Sallallahu. Bukan pergi, malah masuk dalam jasadnya orang-orang di depan saya. Kamu itu bagaimana? Ya nggak apa-apa, bisa biar dibersihkan lagi. Ya sudah kalau seperti itu. Ya, nanti ditarik jadi satu, oke? Tidak mau. Kalau kamu nggak mau, tambah telanjang. Ya. Potong-potong burungmu ya lontong. Ya. Biarkan ya. Kamu punya istri? Kabur. Kabur di mana? Hutan. Nanti yang kunti-kunti itu jadikan istri kalau di Islam. Kan cantik tuh nanti. Ya, jelek-jelek. Kunti tadi semuanya Mas dalam jasad rekan-rekan saya ini. Semuanya tanpa terkecuali. Terikat jadi satu. Allah. Semuanya langsung bergabung. Tarik tangan saya masuk semuanya. Jangan digabungkan ke sini. Gabung. Ikuti sesuaikan jasad mediatornya. Sallallahu alaihi Muhammad. Kamu pun memakai pakaian lagi. Allah. Udah nyaman kan? Udah. Teman-temanmu yang lain dikumpulkan dulu. Kumpulkan dulu yang lainnya. Kamu punya kekuatan. Teman-teman saya yang Otomatis lainnya. kekuatan dari Semuanya beliau, sini. Yang sudah masuk dalam jasadnya maupun di dalam lingkungan rumahnya. Semuanya tanpa terkecuali. Yang menolak, yang membangkang. Dimanapun tempatnya dalam jasad siapapun semuanya terikat jadi satu. Allah langsung terlempar, dikeluarkan lewat. Masuk neraka semuanya, pintunya dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawa ini. Allah. Sudah. Assalamualaikum Muhammad. Sudah ini. Sudah semua. Sudah semua benar. Ikuti kata-kata saya ya. Ya. Kita tonton sama-sama bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullah Rabbi. Astagfirullah Rabbi. Min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Sallallahu ala Muhammad. 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 Sallallahu ala Bismillahirrahmanirrahim. Setelah melapat tahu semakin jelas, semakin terang, semakin dalam. Dirasakan Islam iman semuanya masuk. Semua syariat Islam komplit serta syahadat istighfar sholawat semuanya masuk. Allah. Amalnya dari beliau.
Semuanya beserta semua kelemahannya komplit masuk. Allah. Kamu jadi kembali ke wujud asalmu lagi. Sallallahu alaihi Muhammad. Pakaianmu komplit lengkap. Allah. Keselamatan kalian juga tertutup. Yang bisa melihat dan teruskan beliau. Allah. Tuh tolong kotorannya bersihkan. Yang pernah diambil kembalikan. Ya. Ganti makanan yang paling enak. Semua kotoran-kotoran saya, racun-racun saya yang sudah masuk dalam jasadnya manusia maupun yang ada di dalam rumah dan manapun saja. Sudah semua. Itu Sudah. diambil. Timbae. Yang cantik anaknya Pak Mumu yang cantik itu diambil. Apanya yang diambil? Sudah saya ambil. Kotorannya. Sudah semua. Udah nggak ada. Yang pernah diambil dikembalikan toh. Sudah. Ada yang dulu Sudah sangga semuanya. itu di jasad anak-anaknya kembalikan seperti sedia kala. Banyak. Ya kembalikan toh, gunakan keilmuannya itu, dibaca bukunya komplit Bu Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Panduannya otomatis masuk langsung di memori. Sallallahu alaihi Muhammad. Semua yang saya rusak, semua yang saya putus, yang tidak tersambung, semuanya kembali tersambung kembali. Normal kembali sesuai dengan fungsinya masing-masing. Obat dari ginseng yang masuk di tubuh kalian semuanya. Yang ada di rumahnya Power. semakin sejuk. Sudah. Sudah semua. Jadi balas mabatmu Bu Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Terima kasih. Ya sama-sama. Sebelum kamu pergi berjuang Ya. di luar, nih punya pesan nggak bagi bapaknya yang sedang menjalankan amalnya? Ya, Bapaknya pesan kan, saya hanya istiqomah saja. Apapun yang terjadi, tidak usah dihiraukan. Kamu kan sudah mengetahui. Jika kejadian seperti itu lagi terulang lagi, ya itu pasti ada golongan gaib yang bekerja. Sikap yang harus kamu ambil kan sudah mengetahui, yaitu istiqomah. Itu. Tidak usah gentar dengan apapun. Pasti jika orang ingin berbuat baik ataupun kembali ke jalan yang baik, jalan Allah secara benar, itu pasti dari golongan gaib yang ada di dalam tubuh kalian semuanya. Pasti akan memberontak, mengganggu kalian. Oh, jadi itu kunci ya? Kunci di dalam jasad seorang manusia. Oke. Kalau sudah seperti itu kan tergantung manusia yang menjalaninya. Ah, Ingin kembali ke dekapan dari golongan jin-jin fasik ah. ataupun kembali ke jalan Allah yang benar. Oh, gitu. Kamu pinter sekarang, Le, Mas Lukman. Alhamdulillah. Lukman Sandiwara. Oke. Terus ini sebelum kita berpisah, kadang ini juga banyak yang ya bertanya tapi nggak bertanya, tapi ya kayak mencemooh gitu. Gini, kamu kan goib, kamu yang Bertanya tapi mengetahui. tidak bertanya Iya, atau mencemooh. Itu sebentar. namanya menghina. Ya saya tak bicara dulu ya. Gini, bulan gaib dipotong-potong mana bisa? Memang benar dipotong-potong atau enggak yang kamu rasakan di alam? Ya benar. Jika manusia berpikiran seperti itu, tidak percaya, ya biarkan saja. Dia masih nyaman dengan genggaman iblis. Oh. Jika orang itu belajar dengan baik, Ah. mempunyai guru yang baik, yang bersanad, pasti dia mengetahui. Jadi begitu. Dan itu apa namanya jarang sekali diketahui dari golongan manusia. Benar sekali. Banyak Banyak orang ditipu golongan gaib. Oke, terima kasih Mas Lukman Sandiwara. Sebelum kita berpisah, ngomong-ngomong di kamar itu lihat ya ke belakang ya. Ya, saya mengetahui. Itu tadi malam itu kayak banyak kunti atau iblis-iblis perempuan ganggu saya kok. Itu masih agak di tempat itu. Masih banyak. Tolong. Bukan hanya di tempat itu saja. Di mana? Di kepalamu juga ada banyak. Tolong itu diambil sekalian ini. Memang rasanya itu gimana? Sekalian berjuang ya. Sebelum berjuang di luar, berjuang di sini dulu.
punya kekuatan power Semua yang iblis-iblis bertambah. betina maupun kunti-kunti Oh, maupun jin perempuan yang lainnya yang ada di dalam tempat ini, terutama di kamar itu maupun yang ada di kepalanya. Mas ini semuanya sini. Saya apakan ini? Dia mau Islam enggak? Tidak. Langsung lempar. Assalamualaikum malaikat jabannya panggil. Saya lempar Hadir. semuanya. Termasuk seminggat. Yang kabur ke depan semuanya ke sini. Yang kabur otomatis tidak bisa lari terikat. Oh Allah. Dan yang mencoba mengintai untuk masuk ke tempat ini semuanya ke sini. Assalamualaikum malaikat. Langsung dipukul menggunakan gede yang paling besar. Bilang balikan kepada mereka. Itu semua dari mana sih? Banyak. Ada penyusup dari jalan. Ada juga kiriman. Oh, ada juga kiriman. Ngirim mau ngirim jin perempuan ya apa ya enak. Nah, ngirim makanan malah enak aslinya ya. Ya, aslinya seperti itu kan enak. Bisa dirasakan dunia manusia. Kamu ini tambah cerdas sekali Mas Lukman Sandiwara. Oke. Kamu punya pesan enggak bagi saya kepada saya? Tidak ada. Enggak ada. Oke, kamu sekarang berjuang di sana ya. Di barat bergabung dengan pasukan Pajajaran. Saya mohon izin. Assalamualaikum. Pasukan Pajajaran yang berada di wilayah daerah semuanya tolong. Panglima, tolong diizinkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu kehormatan bisa bergabung di daerah situ. Terima kasih. Sudah diizinkan. Nama saya Lukman Sandiwara. Oke, keren kan Lukman Sandiwara. Oke. Terima kasih. Ya, oke. Ya sudah, sekarang berjuang. Ada gak yang tertinggal nanti jasad rekan saya ini? Negatif-negatifnya Ya, sekalian. saya bersihkan Dibawa. sekalian. Banyak juga ternyata kunti-kuntinya. Makanya. Sudah semua itu. Yang tidak Sudah. bisa langsung meledak terlempar. Terima kasih banyak jadi balas semuanya. Terima kasih. Jadi ganteng pokoknya. Sudah. Ya sudah, monggo silahkan. Kembali. Saya berjuang dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas? Nggih. Alhamdulillah begitu Pak Mumu. Dan hal-hal seperti itu pasti menimpa kita semua. Dan itu pun bagian dari proses. Kalau sering disampaikan dari Pak Yasin maupun rekan-rekan yang di sini maupun dari beliau gitu. Dan apapun yang terjadi nanti ke depan, tidak usah dihiraukan, tidak usah dibuat berpikir yang panjang-panjang, cukup laksanakan apa yang harus dilaksanakan sesuai arahan daripada yang diarahkan. Paham ya Pak Mu? Dan tetap semangat, jangan kendor. Oke. Dan itu pemirsa, ini juga pun berlaku bagi para pemirsa yang menyimak di kesempatan kali ini bahwa segala sesuatu, apapun yang menjadi permasalahan di dalam kehidupan kita, itu semuanya pun tak terlepas daripada pengaruh gaib di dalam tubuh kita sendiri. Sekalipun ada, baik itu ada unsur kiriman, unsur serangan dari luar, tapi jika mereka sudah dibersihkan, nanti ujung-ujungnya yang dominan adalah dari dalam tubuh kita sendirilah yang harus kita sadari seperti itu. Dan semoga diberikan kepahaman yang menyimak di kesempatan kali ini. Amin. Dan tetap semangat. Itu saja dari kami. Apabila ada sebuah kekurangan, kesalahan, semuanya itu memang semuanya kesalahan kami sebagai manusia yang biasa, yang penuh salah dan dosa. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebaikan, kebenaran, itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.